Kita lanjutkan nomor 11 anak-anak. Ini nomor 11. Nah, karena soal olimpiade itu memang soalnya kadang-kadang nggak ada di kelas ya. Kan tadi kok aktif. Susah. Oke. Coba. Dicoba dulu. Segitiga A dan B beririsan seperti pada gambar di bawah ini. Di bawah perbandingan luas. Perbandingan luas daerah irisan. Irisan itu yang mana Pak? Yang hitam ini. Ini namanya daerah Irisan. Irisan itu berarti bertumpuk gitu kan ya. Segitiga A dan B tumpuk. Akhirnya jadi warna hitam. Ini namanya daerah irisan. Nah, di sini perbandingan luas daerah irisan berarti yang hitam dengan luas segitiga A yang mana Pak? Segitiga A berarti yang besar ini. Jawab. Di sini perbandingannya adalah 1:6. Ngerti artinya anak 1:6? Berarti, nah kalau segitiganya saya taruh sendiri, A-nya saya taruh sendiri, ya. Berarti kalau di sini adalah 1N, misalkan 1N itu ya. Berarti yang besar ini berapa N? Perbandingannya 1:6. Oh, perbandingannya 1:6. Berarti kalau yang kecil 1N, yang besar adalah 6N. Ya, ngerti enggak? Enggak. Kalau nah ini karena perbandingannya 1:6 ya. Kalau ini saya gabung, ini adalah 1N, maka yang di sini yang di tengah ini berapa N? 5N. Kenapa? Karena di sini sudah ada 1N. Nah, gitu ya. Nah, sehingga di sini perbandingannya adalah 1N atau N. Yang A ini adalah 5N. Nah, kita lanjutkan. Informasi yang kedua, sedangkan perbandingan irisan luas dari irisan dengan luas segitiga B adalah 2:3. Berarti yang ini kita tulis lagi. Ini adalah 2N. Ya. Terus yang ini yang besar yang B ya. B adalah 3N. Kalau di sini saya gabung, maka kalau di sini 2N, berarti di sini berapa? 1N. Nah, ngerti ya? Nah, jangan N karena ini B-nya kita buat ganti yang lain, jangan N. Misalkan apa? Kurang 20 kali. Kok bakal kocah? Misalkan M ya. Nah, M. Maka ini 2M, ini 1M. Oke, berarti yang ini adalah 1M, yang di dalam ini adalah 2M. Sampai sini ada yang tanya? Enggak. Enggak ya? Di sini agar enggak bingung, maka di sini saya buat seperti ini. Ikut tadi. Nah, ini yang A, ini yang irisan, ini yang B. Oke. Untuk yang pertama, A-nya ini adalah 5N, irisannya adalah N, ya, B-nya adalah 2. Enggak ada, bentar. Nah, begini. Kemudian di irisan ini adalah 2M, ya, B-nya adalah 1M. Nah, di sini ada irisan. Kalau 1N adalah sama dengan 2M, anak-anak. Berarti kalau saya ubah yang di sini menjadi 2M, ini menjadi 2M nih. Saya coret menjadi 2M. Maka 5-nya jadi berapa? Kalikan 2-nya ya. Maka menjadi 10M. Sehingga menjadi gimana? Menjadi 10M, irisannya adalah 2M, lalu B-nya adalah 1M. Oke. Di sini berarti yang ditanyakan adalah berapa perbandingan luas daerah yang tidak diatsir. Berarti yang tidak diatsir itu adalah golongan A dan B. A dan B mana Pak? A dan B di sini. A tambah B. Nanti perbandingannya dengan irisan. A-nya adalah 10, B-nya adalah 1. Berarti jumlahnya berapa?
11. 11. Irisannya 2. Berarti jawabannya adalah 11 banding 2. Wah, enggak ada jawabannya ini ya. Ya, berarti 11 banding Terus 11 jawabannya banding adalah 11 banding 2. ditambahin sendiri ya, Pak? Jadi 11 ternyata enggak ada jawabannya. Berarti tambahin sendiri ini soalnya berarti bonus ini ya. 11 banding 2. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Enggak. Nah, lanjut nomor 12. Wah, ini gampang ini. 12. Nah, nomor 12 silakan menjawab di kolom komentar. Direct message ke saya. Chat ke saya ya. Dan berlangsung selama 119 menit. 1 menit 60 detik. Oke. Nomor 12 ada Matthew sudah menjawab. Ada Kayla juga sudah menjawab. Ada Mirza sudah menjawab. 10 banding 02. Ada Ibrahim. Ibrahim 10 dibanding Yang ini bukan banding ya. Ini adalah pukul. Iza mulai mengaji pukul 7:46. salah menjawab. Berlangsung selama 116 menit. Pada pukul berapa Kak Iza selesai mengaji? Nah, ini sudah ada 4 yang menjawab. Ayo, siapa lagi yang menjawab? Oh, ini ada Raisa. Apa sih? Sudah menjawab. Ada Elaine sudah menjawab. Oke, kita kerjakan ya. Nah, gimana caranya? Caranya antara jam dan menit, anak-anak, itu kita pisah. Nah, kita pisah ya. Iza mulai mengaji pukul 7, jamnya kita pisah, lebih 46 menit. Tadi Nah, satu. nanti mengajinya selama 116. Gimana Pak? Berarti kita tambah di menit 116. Lalu kita jumlahkan. Nah, yuk kita jumlahkan yuk. 46 tambah 116 berapa? 12, 2, 1, 5, 6, 1. 162, Pak. 162 menit. Pertanyaannya, ada tidak jam itu sampai menit 162? Ada. Hah? Enggak ada. Tidak ada ya. Di jam itu menitnya sampai berapa maksimal? 60 menit. Iya, menit itu adalah 60. Karena 60 menit itu sama dengan berapa jam? Sama dengan 1 jam. Maka sekarang kita ubah nih. 162 ini kita ubah menjadi jam. Kan kalau 1 jam itu berapa menit? 60. Kalau 2 jam berapa? 120. 120 menit. Kalau 3 jam berapa? 180. 80. Oh, terlalu banyak. Berarti cukup kita ambil di sini 2 jam saja ya. Maka di sini kita ambil 2 jam, yaitu 120 kita kurangi. Nah, tapi jamnya kita jumlah. Ya. Artinya apa? Artinya menitnya saya ubah menjadi jam. Sekarang kita kurangi 162, kita kurangi 120. 122. Dikurangi 42. 42. 7-nya tambah 2. 9. 9. Maka jawabannya adalah 9 atau jam 9 lebih 42. Wah, yang betul siapa aja? Ya, ini Elaine betul, Ibrahim betul, Mirza betul, Matthew betul. Nah, selamat bagi yang betul. Berarti sudah ngerti masalah jam ya. Sini saya ulangi lagi ya. Jadi yang dijumlahkan karena menit, maka kita jumlahkan menitnya. Kalau menit mau dijadikan jam, maka harus kita kurangi dengan kelipatan 60 ya.
Kalau kurangi 60 berarti nambah 1 jam. Kalau kurangi 120 berarti nambah 2 jam. Gitu. Nomor satu. Oke. Bisa cari ada B. Kita lanjutkan. Nomor 13. Gampang ini. Ini soal KPK apa FPB? KPK. Hah? Hah? FPP. FPB. Ya, Matthew sudah menjawab. Yang tadi dikasih Mirza lah, Wak. Enggak kasih Mirza. Yang tadi A, yang 2 balik A. Yang 2 balik A. Kalah ya. Silakan. Yo, nomor 13. Ini Matthew sudah menjawab. Yang lain bisa menjawab. B jalan. Awan ada jalan deh. Epic dia. Ya, ada lagi yang mau menjawab? Masih 1 orang. Oke, ada Elaine dari Surabaya sudah menjawab. Tunggu dulu, Pak. Oke, saya tunggu. Raisa dari mana, Raisa? Dari Sumatera. Dari Tiku. Dari Mirza dari Raisa dari Sumatera. Iya. Sumatera mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Wah, ini ada teman-temanmu dari Sumatera Barat ikut belajar bersama. Wah, ini Raisa sudah menjawab. Baik, kita bahas ya. Nih, saat terjadi bencana banjir di Kecamatan Sukodono, sekolah di kecamatan yang lain, yaitu Kecamatan Yosowilangun lagi nih ya, memberikan bantuan kepada beberapa desa. Kita tahu ya, Sukodono ada beberapa desa, kalau ada kecamatan itu ada beberapa desa. Nah, bantuannya itu terdiri dari 28 beras. Lalu 70 paket sembako. Berarti sembako itu sekitar gula, garam gitu ya. Lalu ada 105 setel baju. Pertanyaannya, nantinya setiap desa itu akan mendapatkan jumlah bantuan yang serupa. Kalau serupa itu berarti kalau berasnya 5 berarti seluruh desa 5. Kalau sembakonya 7 misalkan seluruh desa 7. Kalau misalkan setelnya bajunya itu ada 10, semuanya 10. Oke, yang ditanyakan adalah maka paling banyak sebuah desa akan mendapatkan berapa setel baju. Gimana, Nana? Ya, pertanyaannya adalah berapa jumlah desa? Ya enggak? Berapa jumlah desanya? Ayo, berapa jumlah desanya? Kira-kira 7 dari mana? Maka jumlah desa ini adalah bilangan yang bisa membagi ya, yang bisa membagi 28, 70 maupun 100 sama 105. Berarti berapa bilangannya? 7, betul? Ada yang lebih besar dari 7? Misalkan 10, tidak mungkin karena 10 bukan kelipatan 28 dan 70. Atau kita buat semacam begini ya. Kita bagi 7 ya. Bagi 7 berapa 28? 4. 70 bagi 4. 70 bagi 7. 10. 105 bagi 7 berapa? 30? 30? 5. 105 bagi 7. Kok 35? Berapa? 15. Ya. Sekarang 10, 4 dan 15 bisa bagi berapa lagi bilangan yang sama, Nana? Tidak ada ya? Tidak ada. Berarti hanya angka 7 yang bisa membagi 28
70 maupun 105. Maka 7 ini adalah jumlah desanya. 7 desa. Baik. Berarti nanti berasnya dapat berapa, Pak? Berasnya berarti 28 kita bagi 7. Berapa, Anak? 4. Sembakonya kita juga bagi 7 desa. Masing-masing desa dapat 10. Bajunya kita bagi 7 juga. 15 setel tiap desa. Begitu ya. Maka jawabannya adalah yang B 15 ya. Karena kan semua desa harus mendapatkan jumlah yang sama kan ya. Maka jumlah desanya itu harus bisa membagi 28, 70 maupun 105 yaitu ketemu 7 desa. Oke, kita cek siapa aja yang betul. Oke, yang betul adalah Kylie. Betul. Kemudian ada siapa ini? Kayla. Kayla juga betul. Ada Kylie, ada Kayla ya. Nah, siapa lagi nih yang betul ini? Ada Mirza juga betul. Elaine tadi jawab apa? Elaine masih kurang tepat. Lalu Matthew juga mendapatkan atau nilainya B. Yang betul. Oke, ada pertanyaan? Oh, enggak ada. Coba kita cek dengan soal yang lain ya. Coba soal yang lain. Nah, saya enggak tahu nih kamu ngerti apa enggak, makanya saya buat soal yang lain di sini saya beri kotak. Nah, bajunya itu adalah 45. Lalu berasnya itu adalah 60. Lalu sembakonya itu adalah 90. Pertanyaan saya adalah kalau ini saya bagi ke beberapa desa, berapa desa yang akan mendapatkannya? 5. Desa terbanyak ya. 5. 5. Masa? 5. Kalau 5 masih kurang. 15. Berapa? 15 desa. Kenapa 15 desa? Karena bilangan terbesar yang bisa membagi 4, 5, 60, dan 90 adalah 15. Dibagi 4, 5, 60, dan 90. Karena kalau dalam matematika istilahnya adalah FPB. FPB itu adalah bilangan yang terbesar yang bisa membaginya ya. Atau kita kalau pakai cara berarti 45, 60, dan 90 kita pakai metrik ya. Coba sama-sama bagi berapa ini? Misalkan sederhana 15. saya bagi 5 misalkan ya. Ini bagi 5 kan 9, bagi 5 kan 12, bagi 5 18. Ternyata bisa dibagi lagi. Bagi 3 ya. Ini bagi 3, bagi 3 adalah 4, bagi 3 adalah 6 ya. Maka bilangannya adalah 5 kali 3 adalah bilangan yang bisa membagi 45, 60, dan 90 sekaligus. 5 kali 3 adalah 15. Lagi? Lagi ya? Bajunya adalah 40. Berasnya adalah 60. Sembakonya adalah 100. Ayo, berapa desanya? 20, Pak. Berapa, Sofi? 20. Nah, jawabannya 20. Nah, ini merupakan FPP. Ngerti ya? Itu namanya FPP. Kita lanjutkan. Nah, sekarang tentang pengukuran nomor 14. Silakan ngecat saya kalau sudah menemukan jawabannya. Meter per detik, Pak. Meter per detik jadi kilometer per jam. Oke, Matthew sudah menjawab.
Enggak ada. Nomor berapa? Ada. Nomor berapa? Siapa lagi? Nomor berapa? Oh, dompet boleh cek. Di sini Nah, ini ya. Jadi berubah ini. Tunggu dulu, Pak. Iya, oke, saya tunggu Raisa. kilometer berarti 0,00 Oke, ada Kaile sudah menjawab. 2,8. Aninya. Ada Yan sudah menjawab. Ada Ibrahim. 8. 8. Oke, Raisa sudah menjawab. Ada Kaila juga menjawab. Oke, kita bahas ya. Nah, di sini 3 meter per detik diubah menjadi kilometer per jam. Nah, coba kita ingat-ingat dulu ya, antara meter sama kilometer itu bagaimana? Misalkan ada tangga-tangga, masih ingat tangga-tangga ya? Ya. Ada kilometer, hektometer, dekameter, lalu meter. Nah, artinya kalau dari meter mau diubah ke kilometer harus kita apakan anak-anak? Dibagi. Dibagi berapa? 3. Dibagi 1000. Oh, dibagi 1000, jangan dibagi 3 ya, dibagi 1000 karena naik 1 bagi 10, naik 2 dibagi 100, naik 3 dibagi 1000. Nah, berikutnya nih, detik ke jam. Ya, kalau dari jam menuju detik itu kita kalikan berapa anak-anak? Jam ke detik dikali 60. Nah, kalau 60 kan jadi menit dulu. Ya, dikali 60 menit kan jadi 1 detik. Ya kan detik, jadi Nah, sampai kalau jam, kalau kalikan 60 kan jadi menit. dikali 60 aja. Kalau jadikan ke detik, maka kalikan 60 lagi. 60 kali 60 berapa? 180 dikali. 3.600. 3.600. Artinya kalau dari jam menuju ke detik itu kita kali dengan 3.600. Berarti kalau detik menuju jam kita apakan? Dibagi. Kita bagi 3.600. Bagaimana? Ngerti ya? Dibagi berapa nak? Dibagi 3. Belum, Mbak. Jadi ingat-ingat. Kalau dari meter ke kilometer dibagi 1000 karena tangganya naik 3. Kalau dari detik ke jam maka dibagi 3.600. Sekarang kita hitung. Nah, di sini 3 meter per detik saya ubah menjadi begini. Nah, artinya 3 per 1 detik. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh ya. Lalu nanti diubah menjadi apa? Menjadi kilometer per jam. Nah, sekarang bagi-bagi saya pakai per. Artinya kalau 3 meter, 3 ke kilometer, berarti 3-nya dibagi 1000. Saya pakai begini, 3 dibagi 1000. Ngerti apa tidak? Berarti kalau 1 detik menjadi jam, bagaimana? Menjadi 1 dibagi 3.600. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lalu saya ubah lagi di sini. Ya, jadi menjadi 3 per 1000. Pernya yang tengah saya ubah menjadi bagi. 1 per 3.600. Nah, kalau perkalian pecahan gimana berarti ini? Pembaginya jadi apa? Siap. Jadi perkalian. Nah, tapi ini belakangnya nanti menjadi terbalik. Nah, ngerti ya? Enggak. Ngerti. Ngerti. Diulangi apa enggak? Iya. Ya, ulang sekali lagi. Ulang Ulang, sekali. Pak, ulang. Ulang yang dari mana? Ulang Ulang dari mana? Yang dari mana? Yang dari nomor 1. Yang dari nomor 1. Enggak selesai. Saya ulangi dari yang sini saja ya. Nah, kita tadi sudah tahu bahwa kalau dari meter ke kilometer dibagi 1000, kalau dari detik ke jam dibagi 3.600, dan ingat-ingat anak-anak, bagi itu sama dengan per ya. Boleh kelihatan seperti bagi, boleh pakai per. Sehingga kalau ada 3 meter per detik, itu saya ubah menjadi 3 meter per 1 detik. Lalu nanti saya ubah menjadi kilometer per jam. Berarti caranya gimana? 3 meter kilometer maka 3 dibagi 1000. Kenapa? Karena dari meter ke kilometer
Kalau dari detik ke jam, maka nanti satunya ini dibagi dengan 3.600. 600. Lalu saya ubah bentuknya 3/1000. Tengah per ini saya ubah menjadi bagi seperti ini biar kamu tidak bingung. Maka yang bawah adalah menjadi 1/3600. Lalu 3/1000. Ya, kalau pembagian pecahan kan diubah menjadi perkalian. Iya enggak? Lalu tapi ini dibalik. Ya, kalau saya ingatkan lagi begini, kalau ada A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B dikali D per C. Kan begitu kan ya? Dibalik. Nah, saya lanjutkan. Nah, berarti ini 3 kali 3.600. Berarti cukup 3 kali 3 berapa itu? 36. Berapa 3 kali 36 anak-anak? Ayo cepet-cepetan. 3 kali 36. 100? 8. Lalu nolnya ada 2 ya. Nolnya ada 2. 1 kali 1000. Ayo cepet-cepetan. 1000. 1000. Karena sangat mudah ya. Nah, terus bagaimana nih kalau 108 atau 10.800 dibagi 1000? 10,8. Nolnya bisa dicoret ya. Artinya dicoret itu yang atas dibagi 10, yang bawah bagi 10. Lagi ya, atas bagi 10, bawah dibagi 10. Tinggal 108/10. Dan kita tahu kalau per 10 itu berarti satu angka belakang koma kan ya. Contohnya misalkan saya punya 18/10 nanti menjadi 1,8. Ya, saya punya 113/10 menjadi 11,3. Itu kalau per 10 satu angka di belakang koma kalau jadi desimal. Nah kalau 108/10 menjadi berapa? 10,8. Berarti jawab yang C. Ya, siapa aja yang C? Ya, Elain betul. Kemudian Raisa betul. Ibrahim betul. Yan Kurniadi betul. Kaile betul. Dan Matthew juga betul. Wah, berarti sudah paham ini. Berikutnya nomor 15. Oh, gampang ini ya. Gampang ini. Ya gampang buat Oh ya wis, kita beri petunjuk. Kalau lusin itu berapa? 12. 12. 12. Kalau kodi itu berapa? 20. 20. Kalau rem itu berapa? 500 lembar. 500 lembar. Nah, silakan dihitung dulu. Oke, sudah ada yang menjawab. 2,5. Ada Matthew sudah menjawab. 24 tambah 5 ya. 29. Ada Ibrahim sudah menjawab. 5. Ya, susah ya. Kudiku 20. Ada lagi yang mau menjawab? Ya, coba mikirnya susah ya. Oke, sambil jalan kamu boleh memberikan jawaban ya. Baik, nanti di sini semuanya dalam kodi. Sebelum kodi saya ubah dulu menjadi biji ya, atau lembar atau bagian atau jumlah. Nah, yang pertama 2,5 lusin. Berarti 2,5 lusin ya ditambah 3/4 kodi dikurangi 0,05 rem. Sekarang saya ubah dulu. Nah ini 2,5 saya ubah menjadi 25/10. Kan satu angka belakang koma ya. Lusin itu berapa tadi lusin? 12. 12. Nah, lalu yang ini saya jadikan pecahan biasa juga berapa ini? 3/4. Kalau pecahan biasanya berapa? 3. 5 kali 3 tambah 3 berapa Nana? 5 kali 3 tambah 3, 18. Oh, 18. 5 kali 3 itu 4 sorry bukan 5. 4 kali 3 tambah 3. Oh, 15. 15 ya. Nah, berarti ini menjadi 15/4. Kita kalikan kodi. Kodi berapa tadi? 20 kan ya. Dikurangi dengan 0,05. Berarti artinya ini 5/100
Karena 0,05 ini 2 angka belakang koma kita kalikan dengan rem. Rem itu berapa? 500. 500. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kita selesaikan sekarang. Yang ini dulu. Mana yang bisa sederhanakan? Nih, 25 dan 10 sama-sama bagi 5 ya. Ini 5, ini 2. 12 dibagi 2 adalah 6. 6. Kali 5 adalah 30. Oke. Yang ini 20 bagi 4 berapa? 5. 5. 5 kali 15? 15. 70? 75. 5. Dikurangi. Nah, yang ini nih. 500 bagi 100. 25. 5 kali 5, 25. Artinya berarti 30 ditambah 75 kurangi 25. Berapa, Nana? 80. 80 biji ya, atau 80 buah. Nah, sekarang minta satuannya apa? Kodi. Kalau mau jadikan kodi, maka harus diapakan? Diapakan? Harus dibagi ya. Berapa? Dibagikan 20. Dibagi 20. Jawabannya berapa? 4. Jawabannya 4. Berarti 4 jawabannya yang D.